Sebuah momen yang tak terlupakan, sebuah ikatan perjanjian untuk hidup bersama karena Allah. Sebuah niat suci untuk menempuh mahligai rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu sebuah keluarga yang dibalut cinta kasih karena Allah. Namun apa jadinya jika cinta ternyata diperbudak oleh syaitan? Sebuah pernikahan tak lagi dipenuhi dengan kekhusyuan dan doa, tapi hura-hura. Bahkan ada sebuah cinta yang nista, dibeli dengan menggunakan sihir. Cinta yang dipaksakan karena nafsu angkara murka. Inilah pelet. Ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Kita tak bisa menutup mata. Masih ada di antara kita yang terjerumus pada kesesatan, meminta bantuan jin untuk melakukan tipu daya pada manusia. Bangsa jin merasuki jiwa manusia, menanamkan rasa cinta yang liar, tak terkendali. Akal sehat tak lagi berfungsi, seolah-olah ia lupa diri karena bisikan gaib. Hati yang tak berzikir dengan mudah dirasuki syaitan. Lisan yang tak dibasahi ayat-ayat suci Al-Quran dengan cepat disusupi syaitan. Begitu pula seluruh anggota tubuh yang tak akrab dengan wudu, gerakan sholat, dan amal kebajikan lainnya tak sulit bagi setan untuk menaklukkannya. Waspadalah, banyak jalan menuju syaitan. Tutuplah semua pintu syaitan. Orang yang mudah marah, sombong, gila pujian, dan sering pamer diri mudah dirasuki jin. Orang yang gila dunia, banyak mengkhayal, sering berprasangka buruk serta mudah galau, tak punya benteng untuk melawan tipu daya jin. Jika kita punya hubungan tidak harmonis dengan orang tua, pasangan hidup atau anak-anak, segeralah perbaiki. Jika kita pernah sakit hati atau pernah dihianati, jangan biarkan dendam menyelimuti diri. Maafkanlah, seraya berdoa Allah Ta'ala memberinya hidayah. Karena itulah salah satu pintu yang mudah ditembus oleh syaitan. Orang yang hidupnya sabar dengan takdir Allah, selalu bersyukur dengan nikmatnya, dan ikhlas karena Allah dalam beribadah, niscaya hidupnya akan lebih bahagia. Dan inilah senjata ampuh untuk melawan berbagai godaan syaitan. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai godaan syaitan yang terkutuk. Komunitas Cinta Ruqyah kembali mendatangi pesantren Husnayain, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Misinya sama, untuk mengajarkan kepada masyarakat bagaimana teknik ruqyah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masyarakat mampu melawan semua gangguan jin. Mereka yang datang ke masjid ini ingin membebaskan diri dari kesyirikan karena bersekutu dengan bangsa jin. Karena itu mereka dengan sukarela menyerahkan benda-benda jimat yang dahulu dianggapnya melindunginya dari mara bahaya. Setelah membaca ayat-ayat suci ini, tiupkan ke tangan, atau boleh dengan sedikit meludah. Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq, dan Surat An-Nas bisa kita baca secara rutin setelah menunaikan sholat fardu, atau ketika kita merasa ada gangguan dalam tubuh, baik karena kerasukan jin atau penyakit lainnya. Rasakan gangguan itu dalam perut dan dada sambil membaca ayat suci Al-Quran. Lalu tariklah ke tenggorokan sambil muntahkan, seolah-olah jinnya keluar melalui mulut. Bagi orang kerasukan jin, seketika reaksinya akan terasa, mual, kemudian muntah. Jagalah kesadaran, jangan sampai kerasukan hingga jin mengendalikan kita.
Saat ayat kursi dibacakan Ustadz Adam Abdullah, reaksi peserta pelatihan ruqyah mulai terlihat bermunculan. Selain muntah-muntah, juga ada yang gemetaran dan menjerit. Inilah tanda-tanda para jin yang bersarang di tubuh manusia mulai kepanasan. Jika ada peserta yang histeris, tangani segera dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran langsung ke telinganya. Pelatihan ruqyah syar'iyah sejatinya bertujuan agar makin banyak yang bisa meruqyah, baik dirinya sendiri atau orang lain. Bahkan suatu saat mereka bisa berbagi cara ruqyah mandiri ke orang lain. Peserta dilatih untuk meruqyah secara berpasangan dengan mengusap punggung dan menepuk-nepuknya. Selain itu, satu orang diruqyah bersama-sama. Selain dibacakan ayat suci Al-Quran, juga dilakukan berbagai teknik ruqyah seperti pemijatan di beberapa titik tubuh. Karena biasanya jin bersarang dan berkembang biak di aliran darah besar. Beberapa pasien serius sengaja dipisahkan, kemudian ditangani sendiri oleh Ustadz Adam Abdullah. Bahkan Kiai Khalil Ridwan, pimpinan pesantren Husnayain, yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia, ikut memberi nasihat. Apabila kita banyak kosong, itu jin ada kesempatan untuk mengganggu kita dan tidak berusaha masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu tidak boleh kosong. Ya, fadzakir nanti dan kalau mukminin, berpikirlah. Kamu zikir itu sangat bermanfaat buat orang lain. Asih, salah seorang peserta pelatihan yang histeris selama proses ruqyah, mengaku memiliki rasa dendam terhadap ayahnya yang telah menyiksa dan menelantarkannya. Sejak itulah ia sering melamun, hingga jin pun dengan mudah menyusup ke dalam tubuhnya. Proses ruqyah pun dimulai, namun yang lebih dulu bereaksi justru ibu angkat Asih. Tangannya gemetar, terus gemetar. Inilah tanda ada gangguan yang aneh dalam tubuhnya. Ya, dan ketaatan kalian kepada Allah, keluar ayat muntah. Bismillah. Allahu Akbar, keluar ayat muntah. Keluar ayat muntah. Keluar ayat muntah sekarang. Bangsa jin yang mendiami tubuh ibu tiga anak ini tak tahan mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Mereka pun keluar melalui muntah. Setelah kesadaran kembali pulih, ibu ini pun mampu membaca syahadat. Ya, keluar. Namun setan tak mau berdiam diri. Pemimpin jin ingin kembali menguasai tubuh sang ibu. Tiba-tiba, ia kehilangan kesadarannya. Sang jin pun merasukinya. Kamu apa agamanya? Kamu Muslim? Gak ada agama, ya. Ada berapa pasukan di dalam tubuh ibu ini? Ada berapa? Berapa banyak? Ratusan. Ratusan. Apa dari ilmu bela diri? Bukan. Dari kiriman orang? Iya. Dari kiriman? Iya. Ya. Iya. Sekarang kamu keluar semua, bawa pasukannya. Keluar lewat muntah semua. Bismillah. Allahu Akbar. Keluar lewat muntah semua. Bawa pasukannya. Semua 100-100-nya. Semuanya. Kalian segera pergi ke Mekah sekarang. Belajar agama Islam di sana. Tawaf di sana. Sedikit saya bisa mengendalikan karena saya selalu ingat kepada Allah. Saya takut, saya selalu mengingat Allah, takut saya masuk lagi. Rasanya saya lebih lega gitu. Sepertinya ada beban dalam diri saya yang keluar karena baru pertama kali ini saya diruqyah. Nah, suatu ketika di rumah saya didatengin bola api. Lewat masuk ke dalam rumah saya. Pembantu saya yang ngelihat, Bu, tadi ada bola api masuk. Jadi saya pikir apa ini yang dibilang santai. Terus badan saya dibikin busuk, bau busuk. Ibu ini sewaktu muda dulu dinikahi dengan sihir pelet. Rasa cinta yang dipaksakan dengan merusak akal sehatnya. Ini berlangsung selama 10 tahun. Inilah salah satu kejahatan sihir. Siapapun bisa terkena jika tidak tahu cara menangkalnya. Bahkan, kejahatan jin bisa menimpa orang tak berdosa seperti yang dialami gadis ini. Ia tidak punya musuh, tapi jin yang pandai berbahasa Inggris ini pun iseng merasuki tubuhnya karena ia sering melamun dan frustasi dengan hidupnya. Melinda. Yes. Melinda, from what country?
You don't know. Keluar semua. Jangan bohong sama saya. Bahasa Inggris kamu pas-pasan. Cinta adalah tabiat manusia yang dianugerahkan oleh Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Manusia memiliki kebutuhan untuk saling mencintai, saling peduli dalam rasa kebersamaan, baik dalam kehidupan sosial maupun rumah tangga. Hidup dianggap terasa hampa tanpa cinta. Namun, cinta bisa berubah menjadi bencana saat cinta berwujud nafsu angkara murka. Cinta bukan lagi sikap untuk berbagi sama orang lain, apalagi mendahulukan kepentingan orang lain. Saat ini, cinta hanyalah ego manusia yang menghalalkan segala cara untuk kepentingan dirinya. Tak peduli caranya, telah mencelakai orang lain. Pelet sesungguhnya bukan hal baru. Ilmu sihir ini sudah lama diajarkan oleh bangsa jin. Dalam kebudayaan Arab, pelet dikenal dengan istilah tiwalah. Tiwalah adalah mantra-mantra pengasih untuk menimbulkan kecintaan istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya. Tapi inilah cinta semu karena dipengaruhi oleh sihir. Sihir salah satu pembatal keimanan seseorang, sebagaimana firman Allah. Dan tidaklah kami mengajarkan sihir kepada seorang pun sampai kami berkata sesungguhnya kami adalah fitnah, ujian. Maka janganlah kalian kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa ayat ini merupakan isyarat mempelajari sihir adalah perbuatan kufur. Begitu pula mengamalkannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ruqyah syirkiyah, jimat dan pelet adalah perbuatan syirik. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Pelet atau tiwalah disebut juga dengan asyarf, adalah perbuatan sihir untuk merubah manusia dari apa yang dicintainya. Seperti merubah kecintaan seorang suami kepada istrinya menjadi benci. Atau sebaliknya disebut al-ataf, yaitu perbuatan sihir untuk merubah kecintaan seseorang dari apa yang tidak dicintai menjadi cinta dengan cara-cara syaitan. Bagi sebagian orang, ada yang tidak percaya adanya fenomena kerasukan jin. Mungkin karena beranggapan orang yang dikira kesurupan itu hanyalah rekayasa, atau hanya pengaruh halusinasi, atau karena faktor kerusakan syaraf. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kesurupan jenis ini karena kerusakan syaraf secara medis bisa saja terjadi, dan pengobatannya harus ditangani secara medis pula. Namun, frustasi yang berlebihan bisa menyebabkan kerusakan syaraf, dan pada kondisi inilah setan dengan mudah merasukinya. Jika kita merujuk pada Al-Quran, fenomena kerasukan jin sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menceritakan tentang keadaan orang yang biasa makan harta riba. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Menurut Abu Ja'far Ibnu Jarir Al-Tabari, yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang makan harta riba, orang yang kesurupan di dunia karena setan merasukinya hingga rusak akalnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa pemakan riba tidak akan dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat, kecuali seperti bangkitnya orang yang kesurupan dan kerasukan setan. Abdullah bin Ahmad pernah bertanya kepada ayahnya, sesungguhnya ada beberapa orang yang berpendapat bahwa jin tidak bisa masuk ke badan manusia. Imam Ahmad menjawab, wahai anakku, mereka dusta. Jin itulah yang berbicara dengan lisan orang yang dirasuki. Kita sering menyaksikan orang yang kesurupan mengaku arwah leluhur atau jin penunggu. Nada suaranya biasanya berbeda dengan si korban.
Ada pula yang kerasukan terlihat secara sempurna. Suaranya tak berbeda, tapi ia menunjukkan kesaktian atau keahlian yang tidak umum. Misalnya ia bisa berbahasa asing dengan lancar padahal tidak pernah belajar. Atau ia bisa meramal dan mengobati. Inilah yang menimpa anak-anak indigo. Dalam sebuah hadis dikisahkan, seorang anak yang kerasukan jin pernah didatangkan ke hadapan Nabi SAW. Lalu beliau berkata kepada jin yang merasukinya, "Keluarlah wahai musuh Allah, aku adalah Rasulullah." Maka sembuhlah bocah tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Orang yang kerasukan jin bisa dilihat dari berbagai gejalanya, antara lain malas beraktivitas dan lebih banyak berkhayal, cemas berlebihan, gampang marah untuk hal-hal sepele, dan selalu menyalahkan orang lain dengan makian, serta senang menceritakan aib diri sendiri. Orang yang curiga berlebihan, merasa berdosa berlebihan hingga putus asa, juga merupakan gejala kerasukan jin. Orang yang sensitif dengan keberadaan jin, bahkan sering melihat penampakan jin, merupakan salah satu ciri jin telah menyusup dalam dirinya. Karena Al-Quran telah menjelaskan dengan tegas, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya dapat melihat kalian, padahal kalian tidak dapat melihat mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Tabiat manusia tidak mungkin melihat jin, karena keduanya dipisahkan dimensi alam yang berbeda, kecuali Allah Ta'ala telah menganugerahkan karunia-Nya kepada para nabi dan rasulnya, serta orang-orang soleh, hingga mereka bisa berhubungan dengan bangsa jin dalam rangka berdakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Setan dari bangsa jin bisa merasuki tubuh manusia melalui aliran darah, seperti dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan setan terus mengintai manusia saat mendekati kematiannya. Karena itulah Rasulullah selalu berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tertimpa benda keras. Aku berlindung kepadamu dari mati terjatuh. Aku berlindung kepadamu dari tenggelam dan kebakaran. Dan aku berlindung kepadamu dari keadaan setan merasuki badanku ketika mendekati kematian." Hadis riwayat Nasai. Surah An-Nas dan Surah Al-Falaq yang disebut Mu'awwizatain merupakan dua surah dalam Al-Quran untuk meminta perlindungan Allah dari godaan setan, baik yang berwujud jin maupun manusia. Rasulullah SAW memberi contoh untuk selalu memanjatkan doa dalam setiap kegiatan, termasuk ketika Rasulullah mulai beranjak ke tempat tidur. Rasulullah selalu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Sambil membaca surah itu, Rasulullah menampungnya ke dalam kedua telapak tangannya dengan hembusan, lalu mengusapkannya ke muka dan kepalanya dan seluruh tubuhnya. Orang yang tidur tanpa berdoa lebih dahulu lebih mudah diganggu setan. Ia biasanya mengalami ketindihan, sering mengigau, melakukan gerakan mengunyah dengan keras hingga beradu gigi, atau sering mimpi buruk, seperti mimpi terjatuh dari tempat tinggi, dikejar binatang seperti ular, anjing, atau binatang buas lainnya, atau mimpi bertemu jin yang mengaku arwah nenek moyang. Semuanya termasuk gejala gangguan jin. Jika peristiwa ini seringkali berulang, inilah tanda jin telah menyusup ke tubuh Anda. Segeralah meruqyah dengan ayat-ayat suci Al-Quran, baik meminta bantuan para peruqyah syar'iyah atau melakukan ruqyah mandiri. Komunitas Cinta Ruqyah salah satu di antara komunitas yang aktif membagi ilmu dan pengalaman ruqyah kepada masyarakat, terutama untuk kaum perempuan, karena mereka yang lebih banyak menjadi korban. Maka alangkah baiknya yang menanganinya juga kaum perempuan, supaya tidak menimbulkan banyak fitnah. Inilah salah satu contoh komunitas peruqyah perempuan yang tengah dibina oleh Ustadz Adam Amrullah. Korban sihir dikelilingi para peruqyah sambil dibacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian beberapa titik di tubuhnya dipijit dan ditepuk-tepuk. Kemudian disembelih dengan tangan. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki, kecuali dalam kondisi darurat. Tak ada peruqyah dari kalangan perempuan. Jika jin sudah kesakitan, bisa lari ke bagian tubuh lainnya. Dengan ruqyah berjamaah ini, diharapkan semua tempat jin bisa ditekan untuk mengusir jin. Reaksinya pun mulai terlihat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, pasukannya semua. Awas. Pegang. Tasnya hampir tumpah. Ustadz Adam ikut membantu untuk mengusir jin. Menggunakan air ruqyah juga bisa lebih efektif. Jin merasa kesakitan, kemudian keluar lewat mulut dengan batuk-batuk atau muntah. Dua perempuan yang tengah diruqyah ini memiliki kasus yang berbeda. Perempuan satu ini mengaku kemungkinan kena santet. Apalagi suaminya pernah belajar ilmu kanuragan, hingga jin bisa saja berpindah ke istrinya dengan tujuan ingin mengganggunya. Sementara perempuan lainnya, Bega, bukan nama sebenarnya, kerasukan jin laki-laki yang mengaku mencintainya. Karena itu ia selalu berusaha menggagalkan rencana perkawinannya. Jinnya pernah ngomong, selama ini nggak pernah mau kalau ditanya tuh nggak pernah ngomong, tapi setelah diruqyah dia mau ngomong. Dan dia emang tidak menghalangi saya untuk menikah. Dia tidak mengizinkan saya untuk menikah. Derita yang dialami Bega awalnya dikira penyakit medis. Karena tak kunjung sembuh, ia memilih pengobatan alternatif dengan mendatangi ustaz yang prakteknya tak lebih sebagai seorang dukun. Dibawa ke orang pintar, kikun lah istilah, kalau dari Ustadz Adam ke kikun, Pak Haji, tapi ternyata dukun. Nah, saya ngikutin. Ternyata kikun bilang kalau aku ketempelan. Maka dikasih minuman anti santet gitu. Terus ternyata aku tahu dari teman itu nggak benar, akhirnya berobat ke tempat lain dan beberapa kali gitu. Akhirnya gangguannya semakin meningkat gitu, dari fisik ke perasaan, galau berkepanjangan gitu. Komunitas peruqyah perempuan begitu diharapkan bermunculan karena kaum perempuan lebih sering menjadi korban sihir. Itu karena wanita cenderung memakai emosinya di saat menghadapi masalah. Banyak jadi saya meruqyah beberapa teman-teman yang kasusnya itu masalah remaja, terus masalah kepada orang tua yang tidak harmonis. Jadi merusak ada penyakit di hatinya, sehingga kemudian jin itu mengganggu. Ketika dia terlalu sedih, terlalu galau, maka jin itu mengganggu. Ruqyah syar'iyah itu sebenarnya mudah. Bacalah ayat-ayat suci Al-Quran dengan keyakinan dan niat untuk mengusir jin. Insya Allah akan menolong kita. Kuatkanlah tauhid dengan selalu berlindung pada Allah Ta'ala. Bertaubatlah dari perbuatan syirik dan jauhi maksiat. Lalu hidupkanlah sunnah Nabi. Jangan sekali-kali bersekutu dengan jin dengan mendatangi para dukun. Waspadalah, karena banyak dukun yang kini mengaku sebagai ustaz. Pemirsa Hasanah, semoga tayangan ini bisa memotivasi dan membangkitkan komunitas peruqyah perempuan. Mereka begitu dinanti untuk mengobati korban sihir yang banyak dari kalangan perempuan. Semoga kita makin mengetahui bagaimana gangguan jin dalam diri kita dan bagaimana cara kita melawannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.